Kota Surabaya di SMP Negeri 30 Surabaya. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 30 Surabaya beserta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 30 Surabaya. Selamat datang di acara hari ini, yaitu pengarahan pengawas oleh Ibu Supriyatin Purwaning Tias, SPD MPD, pada hari Rabu 23 Oktober 2024. Alhamdulillah kita semua sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, sebelum mengawali acara di pagi hari ini, sebelumnya SMP Negeri 30 Surabaya kepada Pak Gatot dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Supriyatin Purwaning Tias, SPD MPD, pengawas pembina kita yang baru. Bapak Ibu sudah kenal belum? Nah, ini beliaunya sudah rawuh hari ini ya. Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 30 Surabaya yang hadir pada hari ini, syukur alhamdulillah. Hari ini kita mengagendakan bersama-sama ada pengarahan dari ibu pengawas kita, kemudian nanti kita lanjutkan dengan workshop literasi bersama Bapak Mujib. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu perlu mengenal lebih dalam. Ya, tak kenal maka tak sayang. Beliau program-programnya nanti seperti apa, supaya nanti bisa berjalan seirama antara sekolah dengan beliau selaku pengawas pembina, sehingga apa yang menjadi tugas-tugas ke depan maka bisa kita sempurnakan, kita lengkapi sesuai dengan arahan beliau. Termasuk yang sudah selesai adalah kurikulum satuan pendidikan, alhamdulillah sudah di ACC beliau. Kemudian perlu kami laporkan Bu Tias bahwa kondisi SMP Negeri 30 tenaga gurunya kurang lebih hampir 50 orang. Ada 2 guru penggerak, yang guru penggerak siapa berdiri? Guru penggeraknya, nah ini Bu Win sama Bu Mufidah. Beliau kemarin sudah mengikuti tes calon pengawas, mudah-mudahan lancar nanti SK-nya turun maka duduk berdampingan dengan Bu Tias. Kemudian ada 5 CGP yang masih mengikuti kegiatan-kegiatan angkatan 11 ya, mohon berdiri. CGP-nya ada kurang lebih 5 orang ini ya. Ini generasi penerus. Alhamdulillah kita membuka peluang untuk terus belajar, untuk terus mengikuti karir yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian status SMP Negeri 30 Surabaya, alhamdulillah tahun kemarin tanpa divisitasi sekolah kita keluar status akreditasi dengan predikat A. Alhamdulillah ini karena raport pendidikannya tergolong masih baik ya tuh. Kemudian juga perpustakaan sudah hampir 1 tahun sudah terakreditasi dengan akreditasi A juga, alhamdulillah.
Ini berkat perjuangan Bapak Ibu semua. Yang mau dipersiapkan adalah mempertahankan status sekolah Adiwiyata Mandiri. Karena tahun ini sudah habis, tahun depan harus berjuang untuk memperpanjang. Diberi waktu oleh Dinas Lingkungan Hidup kurang lebih 2 minggu untuk mempersiapkan dokumen-dokumennya. Mohon doanya Ibu Pengawas, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus mengabdi kepada bangsa, untuk terus mengikuti dari apa yang diminta baik Dinas Pendidikan, Kementerian maupun Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian untuk sekolah ramah anak juga sudah kami deklarasikan 2 minggu yang lalu, dan kami sudah mengadakan MOU dengan instansi terkait, ada Koramil, ada Puskesmas, ada BNN, ada Polsek ya. Itu yang sudah kami laksanakan 2 minggu. Kemudian tinggal mengisi dokumen-dokumennya, sehingga nanti kalau sewaktu-waktu ada kunjungan dari pusat sekolah ramah anak, kami bisa memberikan dokumen sesuai dengan apa yang sudah kami laksanakan bersama. Nah, hari ini sudah kami pilih harinya karena mengikuti irama dinas kadang-kadang ya secara mendadak. Harusnya minggu kemarin, mohon maaf, tapi karena hari Kamis kemarin saya harus mengikuti kegiatan full pagi sampai siang di Dinas Pendidikan. Ada pengarahan dari Densus 88 tentang kegiatan terorisme. Nah, alhamdulillah hari ini bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti, bisa menerima arahan dari Ibu Pengawas kita. Sebelum kami akhiri, kami mohon diizinkan untuk membacakan pantun sebenarnya. Ya, ini budaya literasi yang ada di SMP Negeri 30 Surabaya. Beli kertas di pasar Blauran. Bersama Butias kita akan mendapatkan pencerahan. Beli literasi di Mojosari. Inovasi meraih prestasi. Terima kasih, selamat mengikuti. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua bisa mengikuti dengan suasana yang tidak terlalu tegang, ya. Soalnya ibu kita ini interaktif, sering mengadakan wawancara dengan Bapak Ibu semua tentang apa yang sudah dilaksanakan. Terima kasih, selamat mengikuti, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bandul, minumnya degan di dalam gelas. Ayo kawan, kita semua berkumpul mendengarkan pengarahan dari Butias. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan selalu untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Gadot selaku Kepala SMP Negeri 30 yang sudah memfasilitasi saya untuk bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu hebat dari SMP Negeri 30. Kita beri aplaus untuk SMP Negeri 30. Terus saya sampaikan SMP Negeri 30 ini dilihat dari apa yang disampaikan Pak Gadot sudah luar biasa ya, sudah memiliki guru penggerak 2. Nah, yang saya nangis mau daftar jadi pengawas. Alhamdulillah. Pengawas di Surabaya dari piro sih Pak Gadot? Ya, tinggal 7 orang Bapak Ibu. Tahun Desember nanti Pak Prapto pensiun. Nah, berikutnya Pak Aji, koordinator pengawasnya.
Oleh karena itu yang disampaikan Pak Gatot ini membuat hati saya agak bernafas lega, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sekolah binaan saya itu sekarang 47. Kalau dulu hanya di wilayah barat, sekarang mencar, ada yang di timur, dan ini pasti kalau saya ajak kegiatan ke barat, saya adoy, saya putih ya, gitu ya Pak Gatot ya, ngerti itu. Bapak Ibu, saya punya teman lama, ada Putri ya, mana tadi ya Putri itu kompetitor saya dulu waktu Adiwiyata ya Bu. Tapi sebenarnya Adiwiyata itu tidak ada kompetitor, karena Adiwiyata itu sama seperti P5 yang Bapak Ibu lakukan sekarang, yang mana nggak ada predikat anak itu tidak bisa lolos karena yang dilihat adalah karakternya. Dengan Putri mulai tahun 2010 gitu ya. Duluan ini SMP 30 ini dilihatannya, tapi saya salib. Nah, nyari apa? Ya gaya poin-poin yang enggak dilakukan sekolah lain. Misalnya penghijauan, kalau penghijauan itu kan mesti nanam-nanam gitu ya. Saya kasih nama-nama yang menarik, misalnya hospital plan. Wah, apa ini bukti ya? Ya tanduran sing mati-mati itu saya taruh di dekat musola. SMP 4 tidak ada seperempatnya ini. Ini luasnya berapa ya Pak? 3 hektar ya? SMP 4 hanya 2000 meter persegi Bapak Ibu. Oleh karena itu saya cari poin lain apa? Puring. Waduh, SMP 28 puring. Saya dulu lagi apa? Ya ayo kita giatkan puringnya, ikon puringnya. Caranya bagaimana? Ya kita telaah. Dan ada yang cocok masuk. Puring ini juga salah satu yang bisa menyerap monosida. Selain itu bisa diintegrasikan ke mata pelajaran yang lain. Jadi Bapak Ibu guru penggerak yang sudah dapat ilmu ini angkatan 11 ya. Angkatan 11 sudah mau lulus, ini sudah masuk modul 3.2 ya. Seperti itu. Satu kan sudah elaborasi ya, sudah mau menjelang ke 3.2 kan. Soalnya kayak kemarin juga baru ngasih materi di elaborasi pemahaman di Jawa Timur Jawa Tengah gitu ya. Bapak Ibu, di depan ini apa itu ya, sudah tidak asing lagi itu Bapak Ibu, karena pasti RKT-nya sudah jadi ya Bapak. Ya sudah jadi, sudah ya. Oke. Ini hanya penguatan saja bahwa kita perlu menganalisis rapor pendidikan itu ya untuk perbaikan pelayanan mutu. Pelayanan mutu di sini yang utama apa? Adalah pembelajaran, kualitas pembelajarannya. Gitu ya. Nggak apa-apa ya, saya lanjutkan sambil berkenalan ya. Nah, saya apresiasi, saya kalau diberi tepuk tangan yang sangat meriah untuk Pak Gatot. Ya, kenapa? Beliau satu-satunya yang menyebutkan nama saya tidak salah, Bapak Ibu. Nama saya itu sering salah disebutkan. Nama saya Supriyatin Purwantining Tias, ada T-nya. Pak Gatot tadi menghafal nama saya ya Pak, gak tidur ya Pak ya. Nah, saya punya pengalaman menarik Bapak Ibu dengan nama saya ini. Bapak Ibu kenal Pak Sofyan? Kenal ya? Karena yang di PRS itu ya. Dia datang ke SMP 4 itu dengan menggebu-gebu bertanya kepada Pak Mulyo, teman saya, Pak Mul, SMP 4 ini ono tak jenenge Supriyatin. Kenapa Pak Sofyan? Gak, aku takut teman serius ini. Ono tak jenenge Supriyatin? Ya ada lah Pak, jenengan wis kenal Raden Tias. Allah subhanallah. Kenapa? Nah saat itu Pak Yusuf masih GTK. Di tahun 2014 itu saya meraih guru prestasi hanya juara 2 Bapak Ibu. Dan di situ saya akan diberi apresiasi dengan diikutkan TOT. Pak Sofyan itu bercerita jujur ke saya, menyampaikan, mohon maaf
Bu Tias, waktu saya ditanya namanya dengan Supriyatin, saya bilang nggak kenal. Oleh karena itu sekarang saya mesti nulisnya lengkap ya, karena panggilan saya itu ada memori. Sebetulnya kalau saya dipanggil Tias itu Bapak Ibu ya seneng ya sedih, karena yang memanggil ini lawan jenis saya yang menyenangi saya waktu SMP, Pak Gatot. Nah, itu ada ceritanya. Saya nggak suka, saya dulu itu punya prinsip nggak mau pacaran dengan teman gitu loh. Wes pokoknya aku jenengku Supriyatin, nggak saya hebohkan di SMA ya Supriyatin. Waktu kuliah pun ada yang manggil Tias, teman sejati saya, perempuan cuantik namanya Heni, ya ini Sulistiowati, itu anak Kediri. Aku gak boleh nyeluk jenengku Supriyatin, nyeluk Tias, waduh balik meneh, kira-kira gitu ya. Lulus ngajar di Bangkalan, dipanggil Tias lagi karena ada guru Supriyatin, sampai anyar, orang baru. Jadi saya panggilnya Bu Tias. Nah, waktu akhirnya keterusan Bapak Ibu, keterusan sampai saya di SMP 4 pun pindah di SMP 4 itu saya juga dipanggil Tias karena ada Bu Supriyatin. Bu Supriyatin itu ngajar matematika, kalau yang diberikan ngajar fisika. Jadi dari sini saya menyimpulkan bahwa ternyata nama itu memang penting Bapak Ibu. Ini kenapa ini kamu bergerak ini? Jadi ini sekilas profil saya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang mau menerima amplop hanya sekedar berapa bulan, tidak usah resah, tetap berikan yang terbaik untuk SMP 30. Saya menceritakan ini karena saya memang mencoba untuk adaptabel ya Bapak Ibu ya. Saya dulu itu SMA Negeri 6 itu tingkatan tulis saya itu paling rendah. Saya masuk dengan dana 42,22. Paling rendah yang diterima 42,02. Guru nggak ada yang memotivasi Bapak Ibu. Belum kono itu pokoknya pinter ya karena apa? Ikut les, ikut apa gitu saya nggak ada Bapak Ibu. Saya senangnya main voli. Saya pemain bon-bonan dulu itu. Walaupun hanya tingkat RT RW, main voli walaupun kecil Bapak Ibu. Nah kenapa saya milih di UNER D3 itu karena saya daftar di SGO. Itu saya nggak dilayani dengan baik, saya ditertawakan karena saya kurus seperti ini Bapak Ibu. Akhirnya saya pergi. Oleh karena itu sebenarnya saya tidak sesuai bakat saya Pak jadi guru pengajar itu, karena saya memang maunya larinya di atlet, tapi fisik saya tidak mendukung. Jadi kalau main itu pasti saya dicengkek, arek ciliku paling itu gejak-gejakan. Kak ini Pak iso arek ciliku. Saya staffer Bapak Ibu, tapi staffer bawah. Sampai sini guru olahraga ya. Nanti kalau main voli saya diajak. Saya bagian nyempit aja tapi ada tua. Ya. Nah Bapak Ibu, itu pengalaman saya kenapa saya pindah ke biologi. Nah waktu SMA itu danum saya Bapak Ibu bayangkan ya, nilainya lebih rendah dari danum saya SMP. Danum saya 42,22. Danum saya SMA kurang dari itu. Saya hanya berdoa ya Allah, saya ini mau kuliah di mana gitu ya. Ternyata Allah itu berpihak pada saya ya Ibu Bapak Ibu. Ada ralat UNPTN yang mana ada perekrutan D3 biologi, fisika, matematika dan kimia di UNER. Tapi D3 atau tapi ada aktanya Bapak Ibu. Saya tidak tahu ada aktanya. Wah ini kok ono ditelu yo. Berarti saya itu sudah mengukur potensi saya. Kalau saya S1 nanti pasti nggak diterima. Saya pilih yang D3 UNER. Saya masuk Bapak Ibu, diterima. Tapi setelah masuk saya kelimbung lagi. Loh kok pengadaan guru, aku lah jadi guru, isok tak jadi guru, nggak ada terbesit bayaran di sini kan, nggak ada Bu. Tapi kompetensi saya karena saya main voli, bulu tangkis
Bapak Ibu. Dapat uang 25.000 Pak per bulan Pak. Seperti itu. Ya akhirnya apa? Karena cara mengajar Bapak Ibu dosen itu kan tidak ada yang diferensiasi ya. Ya pokoknya tak iki, sok gak iso garapan ngono ya. Ya saya juga begitu, karena nggak ada motivasi, sudah mengikuti apa orang tua saya suruh ke situ ya saya ke situ. Karena kalau saya bilang boleh sing cedek, gak usah nang keluar Surabaya gitu Bapak Ibu. Akhirnya saya jalani nilai saya karbon Bapak Ibu, C gitu Bapak Ibu. Lulus ya tahun 93. Berkaitan tahun itu Bapak Ibu 93 ada peraturan baru lulusan D3 tidak boleh atau tidak digunakan mengajar SMA, sehingga saya diangkat di SMP Brega Madura Bapak Ibu. Nah di momen itu lulusan D3 online itu harusnya keluar ke Indonesia bagian timur, ke Sulawesi, Timur, Kalimantan, Papua. Itu termasuk sahabat saya yang sekarang jadi adik ipar saya Bapak Ibu. Nah itu di Timur. Tapi dia sekarang sudah bisa mutasi di Bantul dan sudah menjadi kepala sekolah. Bapak Ibu, jadi kita memang dituntut dari dulu, nggak sekarang saja, untuk bisa adaptasi. Kenapa? Waktu itu saya kan materinya adalah materi telaah untuk kurikulum SMA Bapak Ibu, diturunkan ke SMP. Sama kan? Ya sama. Namun kan juga cara memberikan tadinya berbeda. Kalau SMP sederhana sekali, gitu Bapak Ibu. Oleh karena itu dalam menyikapi ini panjenengan harus enjoy. Apalagi sekarang menterinya baru ya Pak. Iki kira-kira guru penggerak aja ketat terus apa tidak ya? Gitu kan. Ya apa sih guru melo ini? Padahal aku siap-siap Butias. Udahlah Bapak Ibu, kita ikuti ya, kita ikuti dengan bijak. Kenapa guru penggerak itu menjadi salah satu poin untuk bisa menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah? Karena ada isu-isu yang negatif Bapak Ibu. Mengapa? Maaf Pak saya sampaikan ya. Ada jadi kepala sekolah itu memakai duit. Nah itu saya dengar sendiri. Saya tanya langsung kepada yang saya anggap kompeten gitu ya. Itu salah satu solusi menggerus korupsi atau KKN yang menjadi masuk di jabatan menggunakan uang. Syaratnya harus punya poin, punya sertifikat guru penggerak, seperti itu. Saya pikir, ya Allah terobosannya ini berarti benar-benar hebat. Tidak diumumkan soalnya orang sing ini tidak Pak, hanya memotong, memangkas isu-isu yang beredar bahwa menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas sekolah itu menggunakan yang kurang benar gitu ya. Oleh karena itu bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat guru penggerak ya, ikuti, jalani, dan yang belum monggo bergerak ya. Namun yang sudah batas usianya nggak bisa mengikuti, tidak usah berkecil hati, berdayakan teman-teman panjenengan yang sudah punya pola berpikir untuk guru penggerak gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, ini memang kayak HP ya, kalau nggak disentuh mati ya. Nah sebelum saya bercerita lebih lanjut, akhirnya saya juga menyadari sakno sekolahku Brega iki JI sok ngajar sidik wis ditinggal. Banyak loh Pak teman-teman saya yang mutasi ke SMP 28 seperti Pak Kele itu dari SMP Brega itu Pak. Jadi ketemunya jelas kalau itu SMP Brega berjanjinya tapi nggak ketemu. Jadi di sana tuh 2 tahun pindah sakno bu, sekolah ini nggak makan. Oleh karena itu
kita hebat lagi, adanya sonasi. Jadi yang mana sonasi itu mengharapkan ya gurunya jangan selalu dirotasi gitu ya. Kasihan dia sudah tahu karakternya satuan pendidikan seperti B, dipindah ke sekolah lain, muter lagi, itu kan perlu waktu ya Bapak Ibu yang seperti itu. Nah oleh karena itu bersyukurlah Bapak Ibu, semoga kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya tidak ada rolling guru ya Pak, tapi ketambahan PPK juga banyak di sini ya. Nah Bapak Ibu bayangkan tidak bagaimana sekolah swasta yang sudah melihaikan Bapak Ibu itu untuk bisa mengajar lebih baik pindah ke negeri. Negeri bersyukur karena dapat guru-guru yang mahir ahli. Tapi bagaimana yang swasta Bapak Ibu? Kemarin ada sekolah bidang saya itu 13 orang terambil atau terseleksi masuk sukses P 3K. Adakah yang berpikir seperti itu? Nah saya sebagai pengawas ingin menetralkan situasi itu. Saya ke kepala sekolahnya, ya ini tantangannya jenengan Pak, jenengan berarti disuruh seleksi lagi nih Bapak Ibu guru yang baru. Pahalanya besar Pak, jenengan ngantar guru-guru jenengan pindah ke SMP negeri. Itu pahalanya luar biasa Pak. Kalau jenengan mempersulit, ya malah tidak dapat pahala saya gitu. Tapi di balik itu, Bapak Ibu, KSP ini guru mari Pak. Ya, KSP ini guru mari ya karena itu salah satu alasannya. Nah, kurikulumnya diambil Bu, ini kurikulumnya baru Bu. Seperti itu. Jadi tantangan-tantangan yang terjadi pada diri kita, siapa yang mengatasi? Ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam berkegiatan itu kalau misalnya, ini mohon maaf Pak Gatot, bendaranya di sini dari Bapak Ibu guru atau dari TU? Dari mana? Dari Bu Guru mana bendaranya? Angkat tangan, ya mana? Oh ada di ruang TU. Ini contoh nyata. Sajane ini kan untuk wawasan untuk beliau juga karena sebagai guru kan. Tapi karena ditugasi Pak Gatot sebagai bendahara, dia harus memprioritaskan mana yang didulukan gitu Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu analisis, ya maaf ya Pak Gatot, ini saya analisis ya. Di Permen nomor 25 yang beban mengajar guru dan kepala sekolah, adakah yang di situ diakui sebagai bendahara? Tidak. Kemudian apakah ada nilainya? Tidak. Karena guru itu amat topoksinya adalah mengajar. Oleh karena itu, ini mohon nanti dicermati. Loh, dia ibu isok bu, bisa senihe, kok tak ganti TU laporan maret ya apa? Ya memang seperti itu. Mau merubah sistem itu bergesernya harus pelan-pelan. Sama seperti tadi untuk memangkas isu-isu yang beredar bahwa kepala sekolah sekarang itu pakai ini itu dengan adanya sertifikat guru penggerak. Nah, mari kita, maaf Pak Gatot, Bapak Ibu semua, saya hanya mengajak panjenengan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang ada seperti itu. Jadi boleh disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, tapi tidak dengan berteriak-teriak, bukan tidak dengan protes. Tapi kalau beliaunya bersedia, ya nggak masalah gitu, ya. Jadi perlu staf pendamping, perlu staf pembisik ya, Bapak pembisik. Untuk Pak Gatot itu yang juga Pak ini ada yang mumpuni loh Pak, TU-nya Pak. Mungkin bendaranya bisa melatih Ibu Kek ini untuk menjadi seperti ini bla 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 gitu ya, seperti itu. Dan itu memang tidak terjadi di SMP 30 Bapak Ibu, semuanya hampir seperti
semuanya hampir seperti itu. Kalau saya bilang 99,9% ya Pak ya. Artinya apa? Belum ada kepercayaan pada SDM yang ada di dalam satuan pendidikannya. Kalau saya bilang begitu, kalau ada kepercayaan ya pasti akan mulai bergeser. Nah, keberanian menyampaikan ini itu juga saya atur Bapak Ibu. Wanita dia ngomong-ngomong. Ya saya sekali lagi mohon maaf perlu saya sampaikan karena kegiatan itu memang kuncinya ada di Bapak Ibu Kepala Sekolah ya. Oleh karena itu Pak, barusan ini guru penggerak angkatan 11 Pak, baru belajar pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran ya. Di situ Pak, apakah Bapak juga sudah diberi materinya? Bukan wawancara saja ya, karena di situ itu yang paling real itu adalah sering mengalami dilema etika ya. Dilema etika itu berbalik arah dengan bujukan moral. Pak, bujukan moral itu gak bener ya. Contoh, bendahara yang diangkat dari TU itu bujukan moral apa dilema etika? Ayo yang dari guru penggerak sampaikan. Pak, mic-nya ada lagi ya Pak? Kalau saya ingin tahu, karena ini real nyata Pak, karena beliau nanti juga terjun dari kepala sekolah. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama, mengaku apa Bapak? Nama saya Supriyadin. Saya guru mata pelajaran IPS. Siap. Jadi yang berkaitan dengan masalah dilema etika dan bujukan moral sebenarnya itu sederhana dan sering kita alami khususnya di dalam setiap kehidupan, apalagi di dalam proses pembelajaran. Nah, di mana kalau kita melihat dan menekankan pada dilema etika, berarti itu konsepnya benar melawan benar. Kemudian kalau kita menempatkan pada posisi bujukan moral, itu ada konsepnya benar dan salah. Nah, kalau memang yang ditanyakan Ibu tadi, bahwa kalau kita mengangkat bendahara dari TU itu bujukan moral apa dilema etika. Nah, itu sebenarnya dilema etika. Bukan TU Pak, guru ya. Guru kan bendahara sebagai dan guru. Gimana Bu? Mengangkat bendahara dari guru. Guru diangkat menjadi bendahara. Nah, sebenarnya itu adalah bujukan moral Bu. Nah, artinya kalau kita mengacu pada undang-undang atau dasar hukumnya, itu sudah tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Nah, tetapi di dalam proses bagaimana di dalam proses pendidikan itu, nah, dilema etika juga itu akan mengacu bahwa di dalam proses pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin itu kita harus mempertimbangkan, oh ini telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya atau pernah dilakukan pada kepemimpinan sebelumnya. Itu aja Bu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Apresiasi Bapak guru penggerak. Ya, baik. Intinya satu Bapak. Kalau namanya bujukan moral, stop, tidak dilakukan. Tapi kalau dilema etika itu kita kaji. Nah, permasalahannya di sini adalah guru dijadikan bendahara. Itu dilema etika atau bujukan moral. Kalau Bapak tadi bujukan moral ya Pak, ya please stop, nggak boleh diangkat. Namun kalau ditelaah ini adalah dilema etika, bukan bujukan moral. Mengapa? Mengapa? Karena ada paradigma dan prinsip ya, yang paradigmanya adalah apa ini? Benar melawan benar. Hah? Benar melawan benar. Paradigmanya? Rasa peduli.
Nah, itu apa Bu? Tadi Kebenaran melawan rasa peduli. kebenaran Melawan rasa apa ya? Rasa dicek ya. Itu jadi dilihat itu. Jadi sekarang Bapak Ibu mengambil keputusan itu tidak hanya harus kepala sekolah dan guru ya. Nah utamanya guru, kalau di kelas itu kan juga begitu ya. Kenapa saya mengatakan bukan bujukan moral? Karena dia paradigmanya ada kebenaran melawan peduli ya, seperti itu. Nah itu dikaji, kalau sudah langkah itu baru memakai prinsipnya. Hasil akhirnya apa, pikir apa, baru diuji pakai 9 langkah itu tadi Pak ya. Diidentifikasi fakta-faktanya, mungkin karena memang belum ada yang kompeten Bu Tias untuk menggantikan, nggak masalah diteruskan. Jadi bukan bujukan moral ya Pak. Jadi kalau bujukan moral sudah tidak melakukan langkah-langkah ke berikutnya gitu ya. Kemudian tadi Bapak mengatakan undang-undang diuji regulasinya. Apakah menjadi bendahara itu melanggar peraturan? Tidak Bapak, masih boleh, namun direkomendasikan memang tidak dari guru, karena untuk karirnya guru itu berhenti kalau jadi bendahara karena nggak ternilai, nggak ada nilainya karirnya seperti itu. Kemudian uji publik berikutnya, kalau diviralkan misalnya Pak Gatot kepala SMP Negeri 30 mengangkat guru menjadi bendahara, viral gitu ya. Kalau itu mungkin masuk dalam laporan pertama. Pak Gatot siap menghadapinya, siap Bu, nyaman, sudah diketahui dinas dan memang belum bisa kita karena belum ada pelatihan untuk tenaga kependidikan untuk masalah bendahara. Nah, Gatot seperti itu, berarti masih aman. Kira-kira Pak Gatot mengidolakan saya mungkin ya. Apa pendapatnya Bu Tias? Ya, saya setuju karena sudah disampaikan fakta-fakta data-datanya belum bisa mengangkat TU. Nah, oleh karena itu ini direfleksi sama Pak Gatot, ditulis. Tadi aku dapat masukan untuk merekomendasikan TU menjadi bendahara karena memang guru itu tupoksinya gini. Nah nanti bisa disampaikan ke dinas, nyampaikan dinas, Bu aku dikadari Bu Tias dimarahin bukan begitu Bu, bagaimana ya kalau misalnya dinas juga melakukan pelatihan untuk tenaga kependidikan TU mengenai finansial bendahara gitu Bapak Ibu. Hari ini laporannya mari Pak Gatot hanya izin nggak ngajar ya saya ke dinas, hanya saya sudah tukar jam. Itu solusi, win solution. Kalau kita mau mengarah seperti itu ya. Studi bandingnya Bu Tias silakan. Kenapa Bapak Ibu guru swasta ya, swasta yang maksudnya yang Bapak Ibu pandang swasta yang mana, itu Bapak Ibu sudah bisa ya Pak, yang sudah akreditasinya A, yang belum di bawahnya 3 apa, yang di atasnya 30, ditanya Ibu tugasnya apa saja di sana, pasti jawabannya hanya mengajar atau sebagai kurikulum, kalau itu ada kaitannya. Paham di sini Bapak Ibu? Ya. Jadi salah satu fungsi dari rapor pendidikan itu kalau saya suruh menganalisis kenapa kualitas pembelajarannya belum bisa 100%, ya itu salah satunya karena masih memberikan beban pekerjaan yang tidak sesuai tupoksi. Nah, titik Pak Gatot. Jadi kalau jenengan misalnya di sana dimarahi, ini kok kualitas pembelajarannya belum 100%, saya punya catatannya gitu. Ya, seperti itu. Jadi supaya penjenengan punya data yang akurat. Nah ini sekarang kita tidak ke sini. Nah Bapak Ibu silakan raise hand, real ya, jujur. Mana ini gambar panjenengan saat ini?
Angkat tangan, resen, ya saya nggak menunjuk ya. Resen, sebutkan nama, mengaku apa, alasannya apa. Ya, mungkin dari belakang, tadi depan sudah diwakili. Yang belakang, terdengar suara saya, Bapak Ibu yang di belakang. Ya, monggo. Pilih yang mana ini? Gambarnya. Angkat tangan, Pak. Bisa mic-nya di back-nya. Soalnya ini sudah tua ini, jadi harus keras ya Pak Kabit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun Bu, pripun? Gambar nomor 2. Alasannya Pak? Alasannya kalau bagi saya, mohon maaf nih, ya saya sedih melihat pendidikan sekarang. Sedihnya kenapa? Mau mendidik tidak bisa, membimbing tidak bisa, yang hafal KPAI gitu bener. Oke, Bapak benar nggak bisa mendidik? Bisa, cuma ada batasan tertentu. Nah, kata-kata jangan bilang tidak bisa, nggak bisa, itu doa. Jadi jawabannya gini, saya masih belajar mendidik. Nah, Masya Allah. gitu ya. Applause untuk Bapak siapa tadi? Christopher, Bapak Angga. Sudah menjawab dengan real, jujur. Sekarang yang cewek, monggo, yang cewek. Waduh, ini perlu. Yang cewek monggo. Anda berada, berarti posisi saya sekarang berada di nomor 1. Alasannya Ibu? Alasannya karena hari ini saya bisa berkumpul semua dengan teman-teman, kemudian saling berbagi ilmu yang baru. Terus ada Bapak Christopher tadi yang menyampaikan banyak informasi belakangku tadi. Gak mau dipanggil Pak Angga, Christopher. Setiap hari ganti-ganti namanya. Ganti Pak Per. Oke, itu saja saya berada di posisi nomor 1 dengan alasan bisa berkumpul dengan teman-teman, saling berbagi ilmu yang baru. Oke, terima Dan kasih bertemu Ibu Nikma. Ibu Nikma bukan dinikmati ya, tapi Nikma. Ya, hati-hati Pak. Nikmat. Baik. Jujur, apakah panjenengan pernah menanyakan hal serupa ini ke murid-murid panjenengan? Alhamdulillah. Jawabannya jujur ya. Jujur berarti kalau panjenengan sudah sering belajar seperti itu, berarti sulingjarnya jangan khawatir, karena pasti sudah real gitu ya. Ditakoi Bapak sudah pernah mengajarkan main voli, anak-anak nggak pernah, lapangannya nganggur gitu kan ya, berarti real seperti itu. Baik, jadi ini memang salah satu uji kita ya sebagai guru Pak, walaupun masih belajar, walaupun masih perlu meningkatkan kualitas belajar kita, pembelajaran kita, itu harus kita tanyakan nggak puasnya gitu ya. Nah, apakah masih ada guru-guru yang mengebrak meja? Diam! Masih ada? Ada. Ayo guru penggerak diberikan masukan ya. Wis gak usum Pak. Ya, wis gak usum untuk meja ini. Saya usum jempritan. Lupa lain. Ya, jadi salah satunya karena kodratnya anak-anak SMP, TK, SD, SMP itu masih suka bermain. Kalau rame, kalau misalnya mau menenangkan ya buat SPG gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi SPG itu bukan hanya pencitraan tapi ini nggak tak bahas Pak. Saya hargai, saya terima kasih Bapak Ibu sudah tepat waktu ya, jam 8 wis mari siap di mejanya masing-masing. Aku ingin tahu buka laptopnya buka apa ya? Mana buka WA ya? Satu WA. Ibu belum dibuka. Ibu apa Ibu? YouTube. Dokumen. Ambil iki soalnya ambil apa jenenge? Sambil ngerjakan lain nih. Nah, ini juga menjadi poin penting kita Bapak Ibu. Pak Gatot, sekali lagi mohon maaf ya, karena tumpuk
Bapak Ibu guru itu mengajar, jadi kalau di kelas mengajar, panggilkan bendara, ini ada keperluan. Nah, seperti itu kan, itik ditinggal gitu. Nana kerjakan tugas dulu ya, nomor 1 sampai 20, betul begitu. Akhirnya arek takoni, kamu tadi belajar apa di kelas? Ngerjakan soal Bu, nomor 1 sampai 20. Lah gurumu nandi? Rapat ya, sarapan gitu ya. Bapak Ibu kenal Putri Endang? Itu sohib saya, Bapak Ibu, usianya masih muda, 76 kalau 77 itu. Teman saya kebusan. Nah, saya mengamati karakteristiknya memang. Jadi dia itu pengen yang nomor 1. Jadi waktu kegiatan di Busan 1 bulan itu dalam kelompok dia selalu jadi leader. Jadi kegiatan, tapi dia memang punya kompeten itu, gitu ya. Nah, waktu saya bersama-sama, aku bandek sampai untuk mari ini wis gak jadi pengawas. Ternyata benar. Jadi saya itu akhirnya bisa membaca karakternya itu tadi. Ada yang nggak pede. Saya dulu itu orangnya nggak pede. Oleh karena itu saya menularkan panjenengan, ayo direngkuh murid-muridnya, si gak nate jawab, gak nate disentuh panjenengan, disentuh bukan dirangkul Pak, tapi ditanya, mengapa kamu kok belum selesai, ojo diseneni. Kok niku ya apa sih, gak ngrungokno ta mau, aku malas ngajari bla 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 bla. Mosok ngarep rene gak iso. Harusnya kita refleksi. Kalau murid kita tidak bisa mengerjakan dengan tepat, berarti siapa yang masih perlu direfleksi ini? Ya kita sebagai gurunya. Sama halnya saya pengawas sekolah. Dia juga ya ada diferensiasi yang banyak sekali Bapak Ibu. Status sekolahnya beda-beda, ada negeri, ada swasta, ada SPK, ada terbuka. Kepala sekolahnya karakteristiknya juga beda-beda. Ada yang sudah ber-UKS seperti Pak Gatot. Berarti kalau sudah ber-UKS itu sudah lihai ya. Ada yang baru nggak punya sertifikasi, nggak punya MKS karena kesayangannya yayasannya. Apakah saya kami itu jumatin kalau sertifikat ini tidak, saya beri pengertian. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah yang belum punya sertifikasi atau belum MKS, belum punya sertifikat guru penggerak, silakan lakukan belajarnya, dikejar di mana. Ini saya sampaikan ke Pak siapa ini? Pak Roni. Ini ya waktu juga masih GBK dulu. Gak apa-apa Bu ya, statusnya di apa statusnya Pak definitif itu apa? PRT. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah pengajar pendidik, jadi fokusnya ya mengajar di kelas itu bagaimana memberi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa-siswinya. Bu, menyenangkan itu kita boleh memberikan tindakan yang menyedihkan, ya boleh. Contoh ini kasus saya juga ambil misalnya Bapak Ibu mengadakan KTS. Sudah jelas peraturannya ditulis, membayar oleh enggak Bapak Ibu? Enggak boleh ya. Nah misalnya ada siswanya enggak ikut karena apa misalnya? Enggak punya uang saku misalnya. Enggak ikutnya. Kan berarti harus bagaimana solusinya supaya anak ini ikut dengan alasan yang tidak relevan. Nah ini ada kasus di sekolah swasta. Swasta kan masih boleh, misalnya mengadakan KTS, ada peraturannya yang boleh ikut yang sudah melunasi, ya pembayaran KTS. Kalau belum lunas, tidak boleh ikut. Itu peraturan. Nah ini nanti akan jadi dilema etika, Bapak Ibu. Terus wayai budal
ono arek teko muridnya mau ikut tapi belum bayar. Bagaimana ibu sebagai guru? Apakah mengikutkan siswa tadi belum bayar? Tentunya tidak ibu, karena karena kan tidak boleh memaksakan juga. Kita harus lihat kondisinya dulu bagaimana. Kemudian kita diskusikan dengan bapak ibu guru mengenai bagaimana solusinya. Bagaimana anak ini tetap bisa ikut, tetapi tidak memaksakan dia untuk membayar. Mungkin seluruhnya akan dicari dimusyawarahkan dulu dengan bapak ibu guru. Dina, plus untuk ibu Dina. Dengan cepat tidak bisa mengambil keputusan ya kolaborasi. Nah misalnya Bu Dina, itu sampai budak kurang 30 menit berangkat, anaknya baru datang ya. Berarti harus berjalan itu solution. Nah ini tidak melanggar peraturan ya. Peraturan di sini itu bukan peraturan yang yang hukum seperti misalnya disampaikan tadi, ini bukan rujukan moral, tapi ini benar dan benar. Mengikutkan benar, tidak mengikutkan juga benar, gitu ya. Oleh karena itu di sini perlu kepala sekolah yang membantu memutuskan. Ya apa sih Bu Dina baru bayar belas, so ini kok ya apa biaya ini nggak kurang kan misalnya gitu. Pak, orang tuanya nanti berjanji mau kredit Pak. Ini saya pakai uang saya dulu, uangnya Bu Dina. Alhamdulillah, wali kelas soalnya ya, pulang ke Bu Dina, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, harapan saya setelah bertemu kali ini, nanti panjenengan sudah nggak bertanya-tanya lagi, ya, bertanya-tanya lagi, atau bukan bertanya, kalau bertanya-tanya masih boleh, tidak mengeluh lagi pada teman jawab. Kan mau ngerti hati enggak? Waktu sih baru merah itu, mau sampai mau ngomong, gak berarti karena aku kemudian bisa. Nah, harusnya kalau data seperti itu, ibu sudah langsung berkati mati. Wati, kamu cerita apa? Ibu ceritain pokok. Atau kamu cerita ke depan, tapi bukan dengan cara membentang, tapi menuntut. Nah itu kan gak menyenangkan. Seperti Bu Dina tadi sama saya cowok senang nggak? Jujur. Ya, nggak senang kan? Jadi tindakan menyenangkan itu tidak harus tindakan yang selalu menyenangkan murid, tapi untuk pembelajaran. Itu tadi saya pembelajaran. Bu Dina ini sok pasti dalam hati saya. Ternyata bisa kan seperti itu. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Oke, baik. Nah yang berikutnya ini refleksi awal. Saya sampai jam berapa ya? Oh masih 1 jam ya? Ya sampai jam 10 atau sampai? Oke, baik. Ini refleksi awal Bapak Ibu. Refleksi awal itu Bapak Ibu silakan menuliskan peristiwa terjadi mulai jam 8 sampai jam 9. Itu apa? Kemudian Bapak Ibu perasaannya bagaimana? Itu mau berdendam ya. Gambarnya kan Bu nggak semaput kan? Ya. Untuk harus takut itu wajahku gila nih kan? Itu apa? Kemudian pembelajaran. Silakan ditulis hal baru apa yang jenengan dapatkan dalam waktu kita berinteraksi 1 jam tadi. Dan terakhir, apa yang mau diterapkan. Tadi misalnya saya merasa mengajar saya belum baik. Tidak lanjutnya apa? Monggo ditulisnya di mana? Di post-it ya. Saya bagikan post-itnya ya. Di post-it apa enggak ya? Atau ditulis aja ya? Ditulis aja di mana masing-masing. Nanti dibantu. Oh ya, cukup dah. Nanti ditempel di mana? Cukup dah. Saya tidak bawa kopi. Nulisnya boleh pakai bahasa Jawa, boleh. Bahasa Inggris boleh. Ya, tapi nanti dihapuskan. Bahasa Korea boleh, nanti juga dihapuskan. Bapak pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab boleh, nanti ditulisannya nggak boleh pakai bahasa tubuh ya, karena bahasa tubuh di kertas ya. Baik, monggo silakan.
30 detik lagi. Sekali lagi Bapak Ibu, ini juga salah satu untuk melihat gaya belajar murid Bapak Ibu, ya. Misalnya apa namanya, berolahraga, mau ngajak main voli, bisa ditanyakan di rumahmu ada lapangan voli. Kalau tidak ada, bagaimana kamu supaya mahir main voli? Harusnya biasa, ya minta ajaran Pak di sekolah, gitu ya, seperti itu. Jadi pertanyaannya dibuat yang sederhana ya Bapak Ibu, yang anak-anak itu bisa nyambung. Ojo melit-melit, lah bahasa Jawa sampai rugi, betul ngenteni. Hal-hal itu gak sih Bapak, ya kan? Kan ada fase-fase yang di sini titik yang lebih rumit, dibedakan lebih. Sekarang menterinya dibedakan ya. Oke, setuju ya? Baik. Ibu cantik, Bu Wiwi. Ibu Wiwi, bantu saya di sini. Dokumentasi jangan lupa dibacakan Bu. Jawaban Dibacakan. Saya bacakan yang pertama sih. Yang pertama, peristiwanya dari jam 8 sampai jam 9 ini berkumpul di aula untuk mengikuti workshop oleh ibu pengawas. Perasaan sangat senang. Kemudian pembelajaran berharga yang saya dapatkan, ditajamkan lagi pengetahuan tentang dilema etika dan rujukan moral. Penerapan, saya akan menjadi guru yang lebih baik lagi dalam menyenangkan. Namanya nggak ada. Kita apresiasi ya, pokoknya karena aja Bu biar ada. Oh Bu Uut, oh iya, satu lagi Bu, yang dua. Tadi yang warna lain mungkin. Tadi memang muda. Peristiwa saling berbagi pengalaman dan ilmu, perasaan sangat senang. Pembelajaran bisa lebih memperhatikan peserta didik dengan lebih baik. Penerapan ke depan bisa lebih peka terhadap kondisi diri sendiri dan siswa. Terima kasih Bu Wiwi. Tetap di sini Bu Wiwi. Pak Sunyati, kalau dibantu dihitung jawabannya ada berapa? Dihitung ini yang jawab ada berapa? Yang hadir berapa orang? 2000. Saya tanya yang hadir berapa orang? Gak ada yang dulu dengan saya sih, gak tahu ditempel aja. Kalau dibaca dicopot. Terjadi di kelas seperti itu Bapak Ibu. Kita mau dengan kesemuanya. Tambah digerti nanti ya. Ya enggak yang mau tahu ini. Ojo ngomong tayo. Itu ya, seperti itu. Ini tadi berapa? 28. Perlu 50, 45, berapa persen yang respon? 60%. Berarti saya harus koreksi belum 80%. Berarti saya nanti kurang memuaskan Bapak Ibu, kurang diperhatikan Bapak Ibu. Bu Wiwi, terima kasih. Boleh kembali kita di-post untuk Bu Wiwi. Ini adalah salah satu contoh konkret kita berikan pembelajaran ke siswa seperti itu Bapak Ibu. Soalnya sulit yang saya berikan? Tidak. Hanya responnya ada yang lama. Dayo posisi buktiasi penulis Ibu. Apa penting menurut saya? Gitu. Nah penting karena saya tahu di sini. Oh, misalnya tadi yang dibacakan, saya bacakan
tidak boleh meninggalkan kelas karena tugas lain. Ini masuk apa ini ya? Masuk pembelajaran gitu ya, tapi nggak ditulis. Ini ada yang Pak, apresiatif. Ada pengenalan dari pengelola sekolah yang baru senang pembelajaran tentang bagaimana cara guru mengambil keputusan ke depan, hati-hati dalam mengambil keputusan. Nah, akhirnya kan saya tahu ternyata karakteristik murid saya itu ada yang agak apa Bu? Ada pintarnya belum terasa. Itu tadi nempel di ruang ya seperti itu mungkin. Tapi ternyata dibacakan satu. Ini bisa jadi dokumen Bapak Ibu, bisa jadi Bapak Ibu juga melakukan refleksi, refleksi data nyata. Oleh karena itu saya sampaikan tadi kenapa bendera itu harus penting, karena data nyatanya seperti itu. Jadi bukan ada laporan itu loh bendera yang tinggal kelas ini. Saya isunya beda, dulu penggerak itu. Kalau itu enggak, nah seperti itu. Bagaimana mengatasinya itu? Terus yang berbeda adalah kolaborasi. Ibu kurikulum saya ini nanti ada pengajar praktek yang mau datang ke sini. Dulu kan Bapak tinggal mau tugas toh, tambah ngajari. Dulu tugas orang itu punya program rumah itu. Ya apa yang seperti itu. Jadi komunikasi yang indah, komunikasi yang apa ya? Efektif ya, itu yang sangat dibutuhkan di kurikulum desa. Jadi nggak akan ada kata mengeluh, nggak ada kata capek, karena dikerjakan bareng-bareng. Ya, pengalaman saya dulu di PP juga begitu tuh. Mungkin panjenengan kenal dia guru elektro. Kalau itu guru kias, dia menurut saya dapat itu karena waktu masuk ke PP bareng-bareng. Lapor sih. Aku elektro menggali FPP berbasis adian dari opo itu kawan mulia nah itu dulu sampai kalau ini opo ini ngobrol aja yang materi saya opo wes materi saya opo merangkai paralel seri ada ya itu dari itu merangkai ya nanti petias mungkin bakal juga ngerti Pak, karena aku pikir dari gambaran kertas orang gitu tuh. Memang karakternya seperti itu, gitu ya. Tapi saya biasa aja, paling cuma beliau saya di depan ini. Terus habis itu merangkaian di materi ya wis iku kuncine. Ada Jawa kudu pertanyaan. Pokok boleh lewesan. Guys, tulis di SPP-nya itu merangkai rangkaian listrik paralel seri di triplet bekas titik wes sopo yang punya lampu mau itu nanti perhatian dari proyek SPP lingkungan ya kan oleh karena itu diferensiasi juga begitu nggak usah takut sing salah itu tidak menjalankan tidak melakukan itu. Tapi kalau sudah menjalankan kurang benar, kurang tepat, ya ayo diperbaiki. Gitu ya. Enak jalan ya ayo. Ini kan nggak tegas. Nah, mulai dari diri sendiri. Nggak kelihatan ya. Ini yang kayak kamu itu, aku belajar di mana saya belajar malam. Tidak cepat. Jadi saya baru belajar kok jadi kantoran itu kalau bisa jadi kok jadi BPT ya. Tapi kan belajar biasa tapi enak lebih enak itu soalnya mulai kita. Namun yang jadi pembelajaran kita itu Bapak Ibu kita menggunakan media apapun dampaknya siswa itu apa sampai di Canva super kaliber tapi jangan ngurusin bolosan gak perlu sampean. Nah itu yang perlu direfleksi gitu ya. Kita sering tuliskan pengalaman diri saat menerima rapor pendidikan.
Bapak itu tuliskan di bukunya catatan masing-masing atau di laptopnya pengalaman saat menerima rapor pendidikan SMP 30. Kemudian setelah membaca rapor pendidikan dan menganalisisnya, tindakan Bapak Ibu apa? Dan terakhir, topik apa yang ingin Bapak Ibu kuatkan terkait dengan perencanaan berbasis data? Nah, kita itu ya. Jadi Bapak Ibu menuliskan apa tadi? Pengalaman saat menerima rapor pendidikan. Terus apa yang sudah Bapak Ibu lakukan setelah menerima rapor pendidikan dan hal apa yang ingin dikuatkan? Waktunya 5 menit. Cek 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ibu Tia selaku pengawas Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Alhamdulillah, ini akan saya bacakan hasil rapor pendidikan SMP Negeri 30 Surabaya. Mulai dari atas, Mas. Ya, oke. Untuk kemampuan literasi sudah baik, kita memperoleh 97,78%. Peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Tapi capaian ini turun 2,22% dari tahun 2023. Kemudian 2024. Oke, yang baru sudah. Ini hasil dari asesmen. Iya, oke, sudah muncul. Belum. Per Januari Bu. Ini kan keluarnya tapi 2024. Berarti ini AN yang 2023. Oh iya, ini berarti sudah keluar. Bentuknya aja beda, ya. Kemudian kemampuan numerasi baik 91,11%. Peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Capaian naik 15,55 dari tahun 2023. Iya, ini kemarin turun, sekarang kita naik. Alhamdulillah. Oke, baru ini. Kemudian karakter baik, tapi capaiannya turun 7,78 dari tahun 2023. Ya. Kemudian iklim keamanan satuan pendidikan baik, capaiannya turun 3,13 dari tahun 2023. Lanjut Mas. Iklim kebinekaan baik, capaiannya naik 3,81 dari tahun 2023. Lalu kualitas pembelajaran baik, tapi capaiannya turun 4,37 dari tahun 2023. Sampun Ibu. Apresiasi untuk SMP 30. Nah, yang dilakukan Bu Wida sudah terlihat ya, yaitu membacakan rapor pendidikan. Sekarang pertanyaannya, yang turun berapa tadi? Berapa aspek yang turun? 4,
Pak tuh Bu Wiwi apresiasi, Bu Wiwi ini fokus loh ini ya, bukan dapat yang memperhatikan. Itu dapat singkat dapat itu ya. Sekarang dia fokus bisa belajar dengan benar. Ada 4 ya yang belum. Nah itu yang diprioritaskan untuk dianalisis. Nah sekarang saya kembali ke sini. Bapak Ibu yang belakang dengan suara saya. Kalau sudah mengetahui langkah pendidikan seperti ini, apa yang sudah panjenengan lakukan? Oke. Oke, Bu. Biasa saya itu mana ya? Mike, mana satunya? Terima kasih Bu ya, kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi dari melihat hasil rapor pendidikan, ternyata ada yang turun di antaranya ketika kita analisis adalah peningkatan kualitas pembelajaran itu mengalami penurunan. Dari data ini akhirnya kita bersama-sama kita programkan setiap hari ada diri ketika ada waktu. Bukan ketika ada waktu, tapi kita usahakan setiap hari Jumat itu kita melakukan pelatihan mandiri setiap hari Jumat setelah sholat Jumat. Karena anak tidak kegiatan ekstra. Kemudian di situ dibagi, teman-teman kita bagi sesuai dengan sudah dibagi sama polisi dan teman-teman. Kemudian kalau saya kebagian pelatihan mandiri seperti mengerjakan topik merdeka belajar, perencanaan pendidikan, kemudian budaya positif, semuanya selesai dengan aksi nyata dan mendapatkan sudah selesai. Kemudian yang ingin kita lakukan dalam perencanaan basis data berikutnya Ibu, target kami adalah Bu Fida sebagai ketua Konggol sudah selesai, sudah melaksanakan merdeka belajar dan perencanaan modalnya. Kita ingin mengadakan webinar secara bersama-sama atau workshop atau seminar yang insya Allah itu nanti ada wadahnya komunitas belajar yang kita sudah bentuk. Baik, terima kasih untuk Ibu Reni, guru penggerak SMK 30. Calon ya, semua calon. Oh sudah ya, oh dengan beda. Calon kepala sekolah, kalau berbeda kalau alhamdulillah. Tapi kalau pengawas, sama. Oke baik, terima kasih Bu Reni. Ini sudah disampaikan. Jadi kalau apa sudah keluar ya? Dan harapannya saya tanya Bu Reni. Tadi saya nempel gitu aja, responnya masih berapa tadi? 60-an ya. Kalau tombol ini sudah berapa responnya? Pembeli ini kita kan baru selesai penyusunan, jadi kita masih baru merencanakan membuat seminar, tapi kita sudah bisa melaksanakan seminar atau workshop. Kan syaratnya itu sudah menyelesaikan merdeka belajar, pelatihan mandiri dan perencanaan. Jadi itu sudah selesai. Kemudian harapan itu kita bisa melaksanakan workshop atau seminar, karena sudah diberi ruang untuk itu. Ketika belum selesai pelatihan mandiri yang merdeka belajar dan perencanaan, kan belum bisa melaksanakan workshop atau seminar. Responnya, tanyakan responnya teman-teman. Responnya teman-teman karena ini belum masih perencanaan, jadi kita belum melaksanakan workshopnya. Tapi insya Allah kita nanti akan secara persuasif teman-teman, insya Allah SMP 30 itu orangnya ngomong-ngomong itu. Jadi insya Allah 100%. Tapi terbukti ngomong kan ya. Kompaknya jadinya SPT selain juga itu webinar. Tapi dengan arahan Ibu insya Allah nanti akan termotivasi dengan tadi persuasi sekali. Terima kasih. Kan saya hanya berikan bukti nyata ya. Kalau nggak ada SPT itu mau 60% ya. Webinar supaya ada orang juga ini dengan SPT. Jadi memang itu adalah solusi terimanya itu. Kalau nggak nanti dikasih ini Bu, ini kok ada izin karena hari ini pas hari libur, seperti itu. Ya ini terjadi memang.
Terima kasih Bu Leni sudah memberangkan SMP 30 untuk melaksanakan komunitas belajar. Nah, Bisa menambahkan. oke, monggo. Jadi untuk kombel yang webinar memang belum kita laksanakan, tapi untuk kombel pembelajaran di SMP 30 itu sudah berjalan. Kita setiap hari itu sudah mengadakan lesson study. Jadi Bapak Ibu guru kita bagi menjadi 5 kelompok. Nah, itu setiap harinya ada guru model dan anggota kelompok yang lainnya itu sebagai pengamat. Nah, setelah pelaksanaan lesson study selesai, kita ada refleksi bersama apa yang telah disampaikan oleh guru model saat pembelajaran. Itu alhamdulillah sudah berjalan. Terima kasih Bu Wida, luar biasa ya, sudah ada komunitas belajar ya di sini. Itu sih Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu respon ya. Mungkin untuk RKT, RKS nanti ini berkaitan dengan tadi rapor tadi itu. RKS-nya sudah jadi Bu Tia, RKT sudah jadi, rapornya baru keluar bagaimana? Ya kan bisa direvisi, ya kan? Bisa direvisi itu monggo. Nah, saya tidak mengajari untuk membuat RKS, memang diambilnya dari rapor pendidikan. Namun untuk kita kembali kita. Nah, Bapak Ibu, berarti topik apa yang akan kita kuatkan di sini? Yaitu bukan topik PBD, bukan rapor pendidikan, karena SMP 30 sudah secara tersurat sudah menghasilkan hasil yang baik, gitu ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya saya itu memang ATM, modifikasi dari alur yang diberikan oleh guru penggerak. Jadi saya mengajak panjenengan untuk melakukan mengajar di kelas itu boleh pakai alur merdeka, ya sangat boleh. Cuma mulai dari diri sendirinya itu bisa diberikan pertanyaan seperti ini, atau pakai Google Form atau apa yang bisa menggali potensi siswanya ini. Kalau saya berikan pelajaran ini kira-kira nyangkut enggak ya, dan sebagainya. Nah, eksplorasi konsep Bapak Ibu saya yakin sudah paham apa itu rapor pendidikan dan apa itu perencanaan berbasis data. Mungkin ada yang belum paham, bisa resmen untuk rapor pendidikan. Alhamdulillah. Mungkin ada yang belum paham untuk cara menyusun perencanaan berbasis data. Oke, kita berproses untuk SMP 30 ya. Jadi saya langsung melangkah. Nah, ruang kolaborasinya tadi sudah diwakili, sudah ditampilkan poster rapor pendidikannya. Hanya pertanyaannya, poster rapor pendidikannya sudah diunduh? Sudah dipublikasikan? WA untuk gurunya, untuk orang tuanya, untuk muridnya. Nah, jadi rapor pendidikan ini silakan dipublikasikan kepada semua SDM SMP Negeri 30. Bu, tukang kebersihan perlu. Bu, penjaga kantin perlu. Karena semua yang ada di lingkungan SMP Negeri 30 itu adalah aset untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswanya. Saya kemarin di SMP 20 semuanya diundang, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, operator TU, jadi nyambung. Jadi contohnya tadi mau rapor pendidikan, kidik ngambil dulu, ya seperti itu. Gak apa-apa, nanti mungkin ke depannya seperti itu, jadi biar nyambung. Jadi rapor pendidikan itu tidak hanya untuk Bapak Ibu guru, yang utama adalah untuk muridnya.
Oleh karena itu posternya silakan diunduh dan ditempel, disebar. Kalau perlu di kelas-kelas. Dan Bapak Ibu bisa jadikan penelitian sederhana seperti itu. Ada nggak anak yang bertanya dari tempelan poster atau pendidikan itu? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti harus disosialisasikan dalam suatu pertemuan. Orang tuanya juga diberitahu, ini loh SMP Ngelopolo, walaupun di pinggiran timur, tapi tidak kalah dengan yang di pusat kota. Seperti itu, rapornya hijau kabeh. Namun hati-hati Bapak Ibu, tadi ada penurunan dari 4 aspek ya. Namun 4 aspek itu dicari akar masalahnya. Kemudian dikocei prioritasnya yang mana. Nah, kalau rapor pendidikan ini kegiatannya ada yang berbayar, ada yang tidak. Ya. Kalau ARKAS itu yang berbayar ya. Ya, yang berbayar atau yang tidak kalau ARKAS? Berbayar ya. Sedangkan RKS ada yang tidak berbayar. Seperti itu harus dipahami. Nah, demonstrasi saya lewati karena tadi sudah saya lirik, sudah ditampilkan RKT dan RKS. Nah, Bapak Ibu, untuk menyusun RKT, apakah semua Bapak Ibu guru ini dilibatkan? Yo, saya jawab sing arep sing mburi. Pak Christopher dilibatkan enggak? Hilang. Ibu Lina dilibatkan enggak? Untuk nyusun RKT? Ibu Lina? Enggak. Enggak. Enggak, belum dilibatkan. Oke. Pelibatan itu tidak harus tatap muka seperti ini. Pelibatan mungkin dari stafnya atau dari tim itu memberikan survei supaya memberikan masukan apa yang ingin dianggarkan. Contoh, saya guru biologi. Contoh ya, saya bayangkan yang lalu. Saya mau praktik buat sirup tanaman. Wih, jenenge wah, pirek sirup tanaman. Jadi apa sih Ibu? Pupuk cair Bapak. Sirup tanaman. Saya nyampaikan butuh biaya untuk beli gula merah. Kalau bahan lainnya tidak. Karena saya ngambil ngerampok kantin yang menjual minuman dari jeruk nipis, kulitnya jeruk nipis itu tak kelompok Bapak. Hanya butuh gula merah. Kan saya mengajukan proposal untuk materi membuat sirup tanaman selaku Pokja Adiwiyanta ya, atau Ketua Adiwiyanta ini mengadakan workshop dengan bapak-bapak seperti itu disampaikan. Workshop kan bisa masuk di RKS, RKT ya, seperti itu. Nah, mengapa harus dimasukkan kegiatan yang berbau peduli lingkungan? Karena itu juga diakumulasi, direkapitulasi. Apakah kegiatan kesiswaan itu juga ada kegiatannya peduli lingkungan, pelajaran-pelajarannya atau ekstrakurikulernya? Saya memang suka dijuluki pencuri poin, Bu. Karena adiwiyata saya 3 tahun sudah bisa mandiri. Itu karena saya curi poinnya itu. Jadi adiwiyata saya masukkan ke ekstrakurikuler. Kemudian banyak hal yang saya jadikan poin yang belum dimiliki oleh sekolah lain. Dan saya bergeraknya menjadi pengawas itu sebenarnya bukan ini karir yang tertinggi. Dulu kan tingginya kan pengawas. Bukan itu, bukan ada di dunia saya seperti itu. Ya karena saya ingin memberikan virus untuk berpeduli lingkungan.
dan baru berhasil tahun ini Bapak Ibu. Saya menjadi pengawas 2018, itu baru berhasil tahun ini 2 sekolah masuk adiwiyata tingkat provinsi. Kalau Surabaya sudah tahun kemarin. Gitu ya. Jadi, berhasil itu bilangannya buktinya 47 itu harus semua adiwiyata gitu, tidak. Ya ada persentase lah, 2/47%. Lumayan kan, masih ada yang berhasil. Ya sama itu tadi, lumayan kan 60 seperti itu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu mari kita benar-benar menjadi guru yang profesional, yang mana kalau jika Bapak Ibu mendapatkan tugas lain selain mengajar, ya monggo kolaborasi dengan guru-gurunya, kolaborasi dengan teman sejawat, kolaborasi dengan pimpinan kepala sekolah. Karena di sini nggak ada yang paling hebat ya Bapak Ibu ya, yang paling hebat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita sama-sama masih saling belajar. Nah ini elaborasi pemahamannya Bapak Ibu, kita berdiskusi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Ini saya ngambil dari materi sekolah penggerak Bapak Ibu. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga sudah dapat karena panduannya sudah ada, juga di web juga ada. Oke. Silakan Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk bertanya. Semoga saya bisa menjawab. Aku ya terdekat kalau kayak bertanya dan menjawab. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada koneksi antar materi. Bunyinya koneksi antar materi. Tapi kalau saya analisis saja nih, dari kesimpulan dari materi yang dari jam 8 tadi sampai sekarang itu apa kesimpulannya? Ya, pakai waktu merek 10 menit. Kebanyakan ya, 5 menit aja ya. 5 menit aja. Oke. Monggo ringkas. Siapa yang ingin menyampaikan? Lalu menunjukkan buat pernyataan materi yang Bapak Ibu sambungkan dari jam 8 sampai sekarang itu apa? Yang Bapak Ibu dapatkan. Sama halnya kalau kita mengajar di kelas kan itu harus ditanyakan, gimana anak-anak? Kamu sudah paham ya? Mana yang belum paham? Monggo diwakili. Siapa satu orang aja? Kurikulum Merdeka itu nggak ada menunjuk loh ya. Harusnya menunjuk dulu. Iya, itu kan katakan di kelas seperti itu. Jadi biasakan Bapak Ibu kalau di tahun seperti ini tidak menunjuk temannya. Tapi itu untuk diri sendiri. Oke, monggo silakan. Cerita aja Pak. Mau jawab ya Pak ya? Apa mau lihat Pak? Mau boleh. Oke, monggo. Yang belum. Atau mic-nya silakan aja diberikan Ibu. Sambil merem gitu aja dengan aja. Bunda Maria. Gak apa-apa, tetap seperti itu. Murid kan seperti itu, jadi banyak strategi kalau nggak ada yang jawab di lotre. Kan gitu ya. Tapi harapannya nggak sampai strategi lotre. Sebentar ada Bu. Ini inceran saya. Oke. Ngincer ini, siapa yang diincer? Oke. Ngincer itu bukan memiliki loh Bu ya. Monggo Pak. Ini kesempatannya dengan bersuara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya tidak seindah biasanya karena lagi sari lawan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah menerima materi
hampir 2 jam. Jadi banyak hal yang sudah kita dapatkan dari penyampaian beliaunya. Yang menjadi inti adalah mari kita meningkatkan pelayanan pendidikan kepada peserta didik kita, karena itu nanti akan mempengaruhi rapot pendidikan. Jadi kita harus lebih profesional di dalam menjadi guru. Setidaknya ada 4 kompetensi yang harus kita miliki. Pertama, kompetensi kepribadian. Yang kedua, kompetensi sosial. Yang ketiga, kompetensi pedagogik. Dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Insya Allah itu semua sudah kita miliki, tinggal ditingkatkan kembali. Kemudian yang berikutnya tidak begitu ketara. Yang berikutnya adalah hubungan materi rapor pendidikan dengan PBD. Jadi tadi kita sudah menyaksikan sendiri bahwa rapor pendidikan yang ada di SMP Negeri 30 Surabaya itu ada 6 aspek yang semuanya statusnya baik, tetapi ada 4 yang mengalami penurunan. Oleh karena itu menjadi tugas kita bersama agar keempat ini mari kita naikkan bersama-sama dengan cara yang tadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh Bu Tias, bagaimana cara meningkatkan rapor pendidikan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah karena rapor pendidikan ini kan berbasis data, bukan ngarang, tetapi berbasis data dan fakta yang ada di lapangan. Bu Tia tadi seringkali menyampaikan faktanya begini, jadi tidak prediktif ya, tetapi memang kenyataannya begini. Nah, kenyataan yang kurang baik itulah yang perlu menjadi acuan kita, titik tolak kita untuk menjadi lebih baik. Sebagaimana moto kita semuanya, inovasi meraih prestasi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa tadi ya? Pak Imron, Bu. Oh, Pak Imron. Dengan saya imunisasi meraih prestasi. Ternyata inovasi meraih prestasi. Aplaus untuk Pak Imron. Terima kasih. Nah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu, ini tinggal lanjut aksi nyata. Nanti ini tim ya, timnya besar, tim kolaborasinya besar sekali, yaitu tim SMP Negeri 30. Nanti bisa memberikan contohnya dari RKT atau RKS, diambil 1 atau 2 program yang dituliskan seperti ini kolomnya ya. Kemudian nanti diupload di Google Drive di labelnya SMP Negeri 30. SMP Negeri 30 itu urutan binaan saya nomor berapa ya? 42. 42. Di situ ya berbeda ya, nanti diupload di situ. Ini yang paling terakhir Bapak Ibu. Sebagai akhir. Sekali lagi saya ini modifikasi dari PGP. Jadi saya masih mengajak Bapak Ibu setiap kali melakukan kegiatan silakan direfleksi ya. Refleksinya ini pakai model F. F pertama adalah fact atau peristiwa, yang kedua V itu perasaan. Tadi yang sudah mulai tadi ya. Nah, kemudian F yang ketiga feeling, penemuannya apa, pembelajarannya apa, dan F adalah future, harapan ke depan. Silakan difoto Bapak Ibu. Kemudian nanti refleksinya itu boleh dalam bentuk PPT, boleh dalam bentuk Word, bisa dalam bentuk Canva atau video
video atau apapun itu yang mendeskripsikan kegiatan kita mulai jam 8 sampai jam 10. Jadi kan awal itu jam 9, ini yang terakhir. Jadi refleksi yang saya inginkan nanti benar-benar terwujud pada diri Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi peristiwanya apa, misalnya beranggapan paling kok ambil pengawasan mesti ini teman karena jabatan terus apa misal ya seperti itu. Nah itu mungkin sudah mulai ditanggalkan karena apalagi peraturan pengawas sekarang itu nanti dari guru penggerak yang mana inovasinya lebih kaliber daripada saya. Ya. Bu Ida usianya belum 50, masih 30-an ya. 29 katanya. 29. Kebalikan saya sudah seksi setahun. Bisa ya Ibu ya? Baik. Yang belakang sudah foto. Nanti bisa di-share di ini ya Bapak Ibu. Formatnya 4R, nge-share-nya yang dengan Bapak Ibu foto di situ, diberi namanya Bapak Ibu. Ya, itu adalah apresiasi untuk saya. Saya akan melihat responnya meningkat apa tidak. Kalau tadi hanya 60, apa ini nanti tambah berkurang atau tidak? Itu akan saya sampaikan, saya analisis. Berarti kalau saya analisis responnya kurang dari 60, berarti mengerjakannya ya saat workshop gitu ya. Tapi harapan saya kan jenengan tuh benar-benar melakukan refleksi diri itu ada yang akan dilakukan ke depannya yang di future ini ya, penerapan ke depan. Paham Bapak Ibu? Ada yang bertanya? Pas muridnya ya mau udah paling nang kelas yo, wis pokoknya dan tuai. Wis mari ya. Baik Bapak Ibu, nanti saya akan tetap menganalisis hasil kegiatan hari ini dan saya mohon doanya Bapak Ibu. Ini saya juga masih menunggu berita tapi belum terwujud. Oleh karena itu, Bu Vida tolong dibagikan video saya ya. Bisa diputarkan ya. Ya Allah. Sudah dilihat, sudah di-subscribe atau belum saya gantian nanti. Mungkin bisa ditayangkan. Sudah pas ya. Kurang di-subscribe atau kurang gitu. Oke. Yang beda ya bisa ditayangkan. Begitu Bapak Ibu, yang terakhir sekali mohon doa dan bantuannya dengan Bapak Ibu men-subscribe, men-like dan membuat komentar. Nanti mungkin akan mengantarkan saya ke tingkat yang lebih tinggi. Amin. Saya tanya dulu di sini yang itu mengikuti Jambore GDK hebat angkatan. Oh iya, Bu Dina. Bu Dina, Bu. Bu Dina saja. Yang lainnya? Bu Dina dapat SPT atau motivasi dari diri sendiri? Motivasi, Bu. Oh, dua-duanya. Kenapa bukan guru penggeraknya ya yang dikasih SPT? Pak Imran nggak dapat SPT? Kita sudah bagi tugas. Sama-sama aktif. Kalau Jambore GDK hebat itu bukan berbagi tugas, Pak. Motivasi intrinsiknya, gitu ya. Tidak usah berpikiran, aku pasti kalah. Orang usah pikiran sing penting melok. Dan ini satu-satunya kesempatan. Kenapa? Karena nggak dibatasi oleh usia. Betul, Pak. Dulu itu almarhumah Bu Sofia, masih kenal ya? Almarhumah Bu Sofia itu. Wis gak iso melok ya. Umur gue 50 punjul. Wis kono sing melok. Iya tak, saya kan baru tahun ini masuk ya belum bisa itu. Wis tau lah iso-iso. Ternyata peraturan berubah, tidak sebatas. Gitu ya. Bu Dina, terima kasih ya. Sudah dapat testimoni dari Bapak Kepala Sekolahnya. Dibuat Bu Dina, ini kan saya hukuman ya. Dibuat nanti dimasukkan di dokumen pendukung. Ya.
GTK Jambore yang guru dan kepala sekolah itu ada beberapa guru yang tiba-tiba dapat email ada email masuk bahwa disuruh memperbaiki bukti pendukung ada file yang disuruh mengunggah ulang. Nah, itu email masuk pada tanggal 14 Oktober dan sudah diakhiri tanggal 19 Oktober. Dan saya juga nggak tahu kalau ada email masuk. Ternyata saya cek di email saya juga masuk dan disuruh untuk mengunggah ulang. Terutama kalau saya file yang mengunggah ulang itu adalah yang ini surat keputusan SK pegawai begitu. Terus akhirnya saya baru tahu tanggal 20 dan juga teman-teman lain yang lagi rame di grup itu tanggal 20 baru tahu sehingga semuanya tidak bisa merevisi itu. Jadi nggak tahu apakah saya jadi ternilai atau tidak tahu. Ya, kan ada dua. Kalau bukti pendukung itu yang berdiri sendiri Google Drive itu mungkin bisa. Tapi kalau yang utama itu ya itu. Karena ada yang salah fakta, masih ada yang milik Jambore GTK hebat kategori dedikatif. Dedikatif itu Bapak Ibu untuk daerah terpencil Surabaya Bahkan. Bu Pidia bisa ditanyakan. Oh iya, sudah saya kirim di kedinasan. Tak perlu buka WA. Komunitas belajar STP Plus untuk berbagi praktik kepala sekolah minasan pengawas sekolah. Semangat Bu Dina, tahun depan nanti bisa berkiprah lagi kalau lolos, tapi harapannya lolos ya. Walaupun Jawa Timur dulu tidak apa-apa gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon dukungannya dengan subscribe, like dan komen. Harapannya tambah 50 ini dari sini. Bagi yang belum ada banyak-banyak dari Bapak Ibu yang ada di SMP. Sosialisasi Perdijen nomor 4831 tahun 2023 tentang peran pengawas sekolah sudah dilaksanakan oleh pengawas sekolah di sekolah dampingan dan pengawas sekolah wilayah Jawa Timur. Belum berganti tahun, terbit Permendikbud nomor 25 tahun 2024. Kedua regulasi ini terkesan ada ketidaksinkronan. Kalau bimbang menyelimuti pelaksanaan pengawas sekolah. Bagaimana pengawas sekolah mengatasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya Supriyanti Permati Ningtyas, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, akan berbagi praktek penerapan kemitraan dalam peningkatan kompetensi kepala sekolah KTSP Plus melalui budaya psikomotor. Mari kita simak. Pengawas sekolah menggerakkan diri menjadi teladan dengan memberikan contoh hasil refleksi yang dituliskan dalam bentuk buku dengan judul Semangat Mahadi Merdeka Terhadap Transformasi Pengawas. Kedua peraturan tersebut terkesan ada ketidaksinkronan. Ini menjadikan tantangan pengawas sekolah. Yang pertama, bagaimana memadukan kedua peraturan tersebut untuk digunakan sebagai pijakan pengawas sekolah dalam melaksanakan kemitraan dalam memenuhi kebutuhan sekolah dampingan. Tantangan kedua, bagaimana cara menuntun kepala sekolah memiliki pola pikir agar kompetensi kepala sekolah meningkat. Pengawas sekolah merencanakan, melaksanakan, memantau, dan menilai sekolah dampingan saat berkegiatan menjalin kemitraan seperti pendampingan meningkatkan kompetensi kepala sekolah, penguatan kondisi kepala sekolah menjadi valid, penguatan keberadaan seluruh penggerak akan memiliki semua sekolah dampingan, memfasilitasi kepala sekolah penggerak berbagi praktik atau berdiseminasi di komunitas belajar KTSP Plus. Dan pengawas sekolah juga melakukan pendampingan penguatan implementasi kurikulum Merdeka menjadi level lebih tinggi 2 dan 3. Pendampingan menganalisis hasil rapor pendidikan dituangkan dalam RKF juga dilakukan secara kolaborasi. Pendampingan sesuai konten yang dibutuhkan sekolah dampingan dengan meminta kepala sekolah menuliskan kesepakatan belajar bersama dalam link berikut. Pengawas sekolah juga menghadirkan keberadaan komunitas belajar KSTP Plus untuk berbagi praktik kepala sekolah binaan pengawas sekolah.
Pengawas sekolah juga mendukung program unggulan sekolah dampingan seperti Adiwiyata, SAS, serta lain-lainnya. Dalam beraksi bermitra mendampingi sekolah binaan, pengawas melakukan 4 langkah-langkah sebagai berikut. A. Tahap perencanaan kemitraan pendampingan. B. Tahap kemitraan sesuai perencanaan program satuan pendidikan. C. Tahap kemitraan pelaksanaan program sesuai kebutuhan sekolah dampingan. D. Tahap laporan kemitraan. Pengawas sekolah dalam memberikan pendampingan dan pembinaan akhirnya berijak pada kedua regulasi tersebut. Permendikbud nomor 25 tahun 2004 digunakan pengawas sekolah untuk memvalidasi SKPPM dan validasi KSP. Sedangkan strategi pendampingan dan metode pendampingan pemitraan pengawas sekolah menggunakan regulasi Perdirjen GTK nomor 4831 tahun 2023. Selain itu, pengawas sekolah menerapkan filosofi pendidikan yang di antara yaitu menuntun. Menuntun diartikan, dinyatakan dalam pernyataan berikut. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan program yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menuntun di sini sangat relevan dengan tindakan menjalin kemitraan yang kolaboratif, kritis, reflektif, komunikasi, inovatif, dan dapat diterapkan pada pendidikan abad 21 dalam mencapai murid bahagia well-being. Refleksi yang digunakan pengawas sekolah menggunakan model PAP. Yang pertama, peristiwa. Ini terjadi kemitraan yang terjalin efektif dan kondusif seperti peristiwa kemitraan KSTP di SMP Wardani. Di sana pengawas sekolah melakukan sosialisasi para pengawas, mengetapkan kapasitas tingkat kesadaran kepala sekolah melakukan refleksi, mengetapkan kapasitas tingkat kesadaran kepala sekolah memimpin perubahan komitmen, dan koordinasi membentuk komunitas belajar KTSP. Peristiwa yang kedua melakukan training kurikulum merdeka di SMP Surabaya Catholic School, sekolah SPK. Yang ketiga, coaching peristiwa akademik kepala sekolah dan BK di SMP Pawiatan dan SMP Negeri 25. Peristiwa keempat, refleksi kupas tuntas modul pembelajaran berorganisasi di SMP Elion BK. 5. Pendampingan pembelajaran untuk kebutuhan murid di sekolah Kartini. 6. Pendampingan refleksi kinerja sekolah tahap 1. 7. Pendampingan pembelajaran P5 dan kebenaran di SMP Gracia. 8. Pendampingan penerapan pembelajaran memberdayakan aset untuk memenuhi kebutuhan murid di SMP Taman Siswa. 9. Pendampingan penerapan disiplin positif menuju SRA dalam pembelajaran pemenuhan kebutuhan murid SMP Negeri 14 dan 26. 10. Pendampingan penerapan disiplin positif menuju SRA dalam pembelajaran pemenuhan kebutuhan murid di SMP Wadani. 11. Pendampingan implementasi IP4 SRA di SMP Taman Pelajar. Dan pendampingan penyusunan PPD dengan menganalisa RP, implementasi PKK, CSA di SMP Kartini 2020 dan 2022, serta praktek baik dan beraksi nyata dampak olahan kinerja kepala sekolah melalui komunitas belajar KSPP di SMP Citra Berkah. 14. Coaching evaluasi dan refleksi hasil kegiatan P5 di SMPN 33 dan 50. 15. Training EKS, lapor pendidikan, kolaborasi SMP di Karuna Samudra. 16. Training KSP dan SKPM, kolaborasi di SMP Al-Karuna. 17. Workshop menerapkan P5 melalui pengolahan aset di SMP Mati Putra. 18. Pendampingan persiapan akreditasi dan visitasi di SMP IT Terpadu. Dan berlanjut 19. Keberlangsungan komunitas belajar KSTP plus serta lain-lain yang belum disebutkan satu persatu. Refleksi yang kedua, P kedua yaitu pelaksana. Pengawas sekolah merasa terharu, gembira jika kepala sekolah dampingan sudah bergeser ke pola pikir yang positif dengan memiliki progres program sesuai aset dan memiliki program untuk kebutuhan pembelajaran murid. Peristiwa yang ketiga yaitu pembelajaran. Pengawas sekolah awal berpikir bahwa proses kemitraan akan selalu sesuai dengan harapan bersama. Ternyata ada perbedaan pendampingan akhirnya dilakukan berulang disesuaikan dengan level kompetensi kepala sekolah. Seperti pendampingan akan dilakukan berbeda dengan kepala sekolah yang baru dan lama. Juga melihat kevalitan syarat kepala sekolah menjadi ketentuan juga dalam pendampingan pengawas sekolah. Oleh karena itu, kompetensi sosial dan emosional pengawas sekolah selalu dijaga. Refleksi yang keempat, penerapan ke depan. Pengawas sekolah membudayakan refleksi secara kolaborasi dan mandiri. Disebut psikoman. Dikuatkan oleh pengawas sekolah agar kepala sekolah mampu menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki untuk masa depan. Dampak yang diperoleh dari budaya refleksi psikoman. Yang pertama, kemitraan terjadi lebih efektif dan efisien serta kondisi, serta terjadwal dengan tertib. Bisa diperhatikan dari link Google Suite berikut.
Yang kedua, tersedia komunitas belajar KSTP Plus, murid sekolah dampingan lulus 100%, implementasi kurikulum merdeka bergerak ke level 2 dan 3, 2 sekolah dampingan memperoleh apresiasi Adianta tingkat provinsi, guru penggerak sudah dimiliki di SMP negeri dan swasta. Selain itu, kepala sekolah juga memiliki kepercayaan diri untuk berbagi praktik baik terkait platform Merdeka Mengajar, rapor pendidikan, perencanaan anggaran berbasis data, Adianta, PBD, dan lain-lain di komunitas belajar KSTP Plus. Sekolah dampingan juga sudah mengeksplor rapor pendidikan serta terwujud profil belajar Pancasila pada diri kepala sekolah. Dampak yang terakhir, refleksi menjadi budaya Sikoman yang dilakukan setiap kegiatan berakhir terdokumentasi pada link berikut. Hasil dan dampak kegiatan kemitraan di SMP 47 binaan pengawas sekolah, yaitu KSTP Plus, berjalan efektif dan kondusif. Selain itu, program unggulan sekolah terlaksana dengan optimal sehingga murid mengetahui makna apa yang akan dilakukan oleh mereka sendiri. Budaya refleksi secara kolaborasi dan mandiri Sikoman dapat dilakukan secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Penerapan kemitraan melalui budaya Sikoman dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah. Budaya Sikoman mudah dilaksanakan, efektif, efisien, dan tepat sasaran bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Mari kita praktekkan dengan bahagia bumi transformasi pendidikan Indonesia. Demikian tadi praktek baik pengawas sekolah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything related to your work. Your documents, your chat. Baik Bapak Ibu, matur nuwun kepada Bu Tias untuk ilmu yang sudah diberikan selama 2 jam, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Juga insya Allah nanti teman-teman bantu like dan subscribe ya. Kita tutup, Pak Podo mau ada pantun katanya. Nah Bu, perlu diketahui sebenarnya pantun ini dulu sudah lama, cuman maksudnya yang sering mengungkapkan untuk nek MC, nek MC wene ono pantun ben MC ben suasana niki ceria gitu. Ada salah satu dari senior kami dan sudah pensiun, itu dari guru bahasa Indonesia, Bu Supranti beliau. Jadi selalu akhirnya ke bawah sampai sekarang kalau mau berkegiatan kita kasih pantun ini. Monggo Pak Modo. Iya, terima kasih Bu Tias atas pencerahannya hari ini. Saya rasa kita semua tambah ilmunya. Jadi kita bisa menerapkan ke anak-anak kita dalam pembelajaran sehingga apa yang kita lakukan di pembelajaran nanti bisa lebih baik. Oke, pantunnya pergi perlahan membawa kertas, ditata di meja di atas atap. Setelah mendengar pencerahan dari Bu Tias, kita bekerja akan semakin mantap. Asik. Ya, aplaus yang sekali lagi untuk Bu Tias, narasumber kita. Untuk selanjutnya kita sesi foto bersama. Foto bersama dengan Bu Tias. Bapak Ibu monggo bisa di sebelah sini. Jadi nampak